Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang value chain strategy. Saya Gina Erza Fortuna NPM 1851 011008 dan rekan saya Esi Amelia Amanda 1861 011 002. Kami dari S1 Reguler Manajemen Genap, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Value chain strategy. Rantai nilai atau jaringan adalah konfigurasi saluran distribusi yang menghubungkan anggota rantai nilai dengan pengguna akhir. Saluran distribusi adalah masalah utama dalam mengelola rantai nilai. Saluran distribusi yang efektif dan efisien memberikan organisasi anggota dengan keunggulan strategis yang penting atas pesaing. Fungsi distribusi. Saluran distribusi adalah jaringan organisasi rantai nilai yang melakukan fungsi yang menghubungkan barang dan jasa dengan pengguna akhir. Saluran distribusi terdiri dari lembaga-lembaga yang saling tergantung dan saling terkait, guna berfungsi sebagai sistem atau jaringan untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk ke pengguna akhir. Saluran distribusi ada dua, saluran langsung dan saluran tidak langsung. Atau tidak langsung itu memiliki elemen berbasis digital atau internet. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan distribusi ada yang pertama, pertimbangan pembeli atau buyer consideration. Produsen melihat jumlah dan frekuensi pembelian oleh pembeli, serta margin atas biaya produksi yang tersedia untuk membayar biaya penjualan. Kebutuhan pelanggan akan informasi produk dan bantuan aplikasi dapat menentukan apakah tenaga penjualan perusahaan atau perantara pemasaran independen dapat saling memuaskan kebutuhan pembeli. Yang kedua, pertimbangan kompetitif atau competitive consideration. Saluran distribusi mungkin merupakan aspek penting tentang bagaimana suatu perusahaan membedakan dirinya dan produknya dari yang lain, dan ini dapat mendorong para pengambil keputusan ke arah peningkatan penekanan pada saluran langsung. Internet dapat mengubah ekonomi distribusi yang mendukung pemasaran langsung. Yang ketiga, karakteristik produk. Barang dan jasa yang kompleks seringkali membutuhkan pertentangan yang erat antara pelanggan dan produsen, yang mungkin harus memberikan bantuan aplikasi, layanan, dan kegiatan pendukung lainnya. Misalnya peralatan pemrosesan kimia, sistem komputer mainframe, peralatan pengendalian pencemaran, dan layanan desain rekayasa sering dipasarkan langsung ke pengguna akhir melalui tenaga penjualan perusahaan. Yang keempat, pertimbangan keuangan dan kontrol. Penting untuk memutuskan apakah sumber daya tersedia untuk distribusi langsung. Jika iya, apakah penjualan langsung ke pengguna akhir adalah penggunaan sumber daya yang terbaik? Biaya dan manfaat perlu dievaluasi. Distribusi langsung memberi pabrik kendali atas distribusi karena organisasi independen tidak dapat dikelola dengan cara yang sama seperti karyawan perusahaan. Perusahaan dengan kemampuan internet yang unggul juga lebih menyukai saluran langsung daripada yang lain. Jenis-jenis saluran. Saluran konvensional adalah sekelompok organisasi independen yang terhubung secara vertikal. Masing-masing berusaha melihat sendiri dan dengan perhatian terbatas pada kinerja total saluran. Hubungan antara para peserta saluran konvensional tidak informal dan anggota tidak berkoordinasi dengan baik. Fokusnya adalah pada transaksi pembeli dan bukan kolaborasi erat melalui saluran distribusi. Saluran pemasaran vertikal. Jadi saluran ini adalah VMS, eksekutif pemasaran. Dalam semakin banyak perusahaan menyadari keuntungan yang akan diperoleh dengan mengelola saluran sebagai sistem terkoordinasi dari organisasi yang berpartisipasi. 3 jenis sistem pemasaran vertikal dapat digunakan, yaitu kepemilikan, kontraktual, dan administrasi. VMS kepemilikan, yaitu distribusi dari sumber pasokan ke pengguna akhir melibatkan investasi modal substansial oleh koordinator saluran.
VMS semacam ini juga kurang mudah beradaptasi terhadap perubahan dibandingkan dengan VMS bentuk lainnya. Kontrak VMS. Bentuk kontraktual VMS dapat mencakup berbagai pengaturan formal antara peserta channel termasuk waralaba dan rantai sukarela pengejar independen. Program kontraktual dapat dimulai oleh produsen, grosir, dan pengecer. Mengelola VMS. Ini mungkin merupakan hasil dari pengaruh keuangan, citra merek, keterampilan khusus misalnya seperti pemasaran, inovasi produk, dan bantuan. Terakhir, hubungan VMS. Hubungan ini melibatkan kolaborasi erat dan berbagai informasi. Hubungan VMS mungkin lebih logis di saluran dengan hanya 2 atau 3 level. Kinerja ekonomi sistem pemasaran vertikal kemungkinan akan lebih tinggi daripada di saluran konvensional jika jaringan saluran dirancang dan dikelola dengan baik. Strategi pemasaran horizontal. Ada ketika 2 atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan mengumpulkan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi ruang pemasaran. Yang terakhir, saluran digital. Pengembangan yang lebih lanjut adalah saluran distribusi berbasis digital atau internet. Sementara penjualan online telah menjadi hal biasa, ada beberapa masalah yang muncul yang menarik perhatian. Misalnya, digitalisasi produk penting di banyak pasar lainnya, di mana produk tradisional dapat dikonversi menjadi digital. Contohnya, termasuk unduhan musik dan perangkat lunak, di mana kebutuhan untuk CD konvensional untuk ditangani secara fisik oleh distributor atau pengecer berkurang atau dihapus. Memilih strategi saluran. Salah satu masalah pertama yang harus diselesaikan adalah memutuskan apakah akan mengelola saluran, bermitra dengan anggota lain, atau sebaliknya menjadi peserta. Pilihan ini sering bertumpu pada kekuatan tawar-menawar yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam bernegosiasi dengan organisasi lain dalam sistem saluran dan nilai atau biaya untuk melakukan peran manajemen saluran. Faktor-faktor berikut perlu dinilai dalam pemilihan strategi saluran. Pertama, market access atau akses pasar. Kedua, value added competencies atau kompetensi nilai tambah. Ketiga, financial consideration atau pertimbangan keuangan. Keempat, flexibility and control consideration atau fleksibilitas dan pertimbangan kontrol. Terakhir, channel strategy evaluation atau evaluasi strategi saluran. Hubungan saluran. Yang pertama, tingkat kolaborasi, yaitu hubungan saluran sering transaksional dalam saluran konvensional, tetapi dapat menjadi lebih kolaboratif dalam VMS atau sistem pemasaran vertikal. Tingkat kolaborasi dipengaruhi oleh kompleksitas produk, potensi manfaat kolaborasi, dan kemauan anggota saluran untuk bekerja sama sebagai mitra. Model rantai pasokan mendorong kolaborasi dan berbagi informasi antara pemasok dan produsen. Kedua, komitmen dan kepercayaan di antara anggota saluran. Komitmen dan kepercayaan organisasi saluran cenderung lebih tinggi dalam VMS dibandingkan dengan saluran konvensional. Misalnya, pada perjanjian kontrak atau perjanjian waralaba, yaitu komitmen untuk bekerja bersama. Namun, kekuatan komitmen dapat bervariasi tergantung pada ketentuan kontrak. Misalnya, kontrak antara produsen dan perwakilan atau agen independen mereka biasanya memungkinkan salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan dengan pemberitahuan 30 hari. Hubungan yang sangat kolaboratif di antara anggota saluran membutuhkan komitmen dan kepercayaan yang cukup besar di antara para mitra. Yang terakhir, kekuatan dan ketergantungan. Kekuatan dan ketergantungan dalam kekuatan VMS atau sistem pemasaran vertikal terkonsentrasi dengan satu organisasi dan anggota saluran lainnya tergantung pada manajer saluran. Konsentrasi kekuatan ini tidak ada dengan hubungan VMS. Kekuatan adalah saluran konvensional kurang terkonsentrasi daripada VMS dan anggota saluran kurang saling bergantung. Hubungan saluran konvensional mungkin, namun dalam beberapa anggota saluran memiliki
saluran distribusi. Analisis strategi saluran dan proses seleksi bisa digunakan untuk mengembangkan atau mengevaluasi strategi saluran internasional. Mengenal bahwa banyak faktor situasional mempengaruhi keputusan saluran di negara tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran internasional adalah biaya, persyaratan modal, pengawasan, jangkauan, strategi pasar produk, dan kemungkinan bahwa perantara akan tetap dalam bisnis di waktu yang akan datang. Stabilitas politik dan ekonomi sebuah negara adalah menentukan dan sangat penting. Kebutuhan stabilitas dievaluasi lebih awal dalam memutuskan untuk masuk ke sebuah negara. Terakhir, kesimpulan. Rantai nilai terdiri dari organisasi, sistem, dan proses yang menambah nilai pelanggan dalam memindahkan produk ke pengguna akhir. Perspektif rantai nilai strategis bertujuan untuk menyelaraskan rantai nilai perusahaan dengan perubahan pelanggan dan persyaratan kompetitif. Inti dari rantai nilai adalah saluran distribusi. Jaringan saluran yang kuat adalah cara penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai value chain strategy. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.